Kalau kita mendengar kalimat siapa, jadilah sesiapa tersebut. Kalau kita mendengar inilah golongan orang yang sukses, maka jadilah. Bukan hanya mengkiaskan dari kita, oh itu mah sahabat, beda dengan kita, enggak. Tapi kalau setiap mendengar perkara barang siapa yang lakukan ini, maka jadilah orang tersebut, agar kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Kehidupan kita selalu yang kita harapkan adalah keberuntungan. Bagaimana cara kita kalau berdagang kita beruntung, betul atau tidak? Kalau kita sekolah, bagaimana caranya kita beruntung? Bisa ranking atau lulus. Kalau kita menikah, bagaimana caranya pernikahan kita beruntung? Menjenjang sampai meninggal dunia. Kalau bisa sampai ke dalam akhiratnya Allah. Setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, poinnya bagaimana cara kita beruntung. Maka saya ingin sampaikan, ada satu keberuntungan yang lebih penting daripada itu semua, yaitu keberuntungan kita bisa selamat di dunia sampai akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Mereka yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Maka orang tidak dikategorikan Islam hanya mengatakan la ilaha illallah sahaja, nggak bisa. Tapi dia harus dengan menyempurnakan keislamannya dengan mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, falladzina amanu bihi. Dan ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, tuba liman amana bi wa yarani. Maka bahagialah orang-orang yang beriman kepadaku karena telah melihatku. Berbahagia kepada mereka. Dilanjutkan hadisnya, fatuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, sab'a marrat. Disebutkan 7 kali oleh baginda Nabi besar Muhammad, orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terkategorikan orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Gila, ditanya Nabi Muhammad oleh para sahabat, wa ma tuba ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuba? Maka Nabi Muhammad mengatakan, syajaratun fil jannah, satu pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang tidak pernah melihat wajah Nabi, yang tidak pernah melihat senyum indahnya Nabi, tapi beriman kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan pohon tersebut di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, yang mau beruntung dunia wa akhirat adalah wa'azzaruh, orang yang mengagungkan Nabi besar Muhammad, orang yang memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bisa memuliakan Nabi? Maka kita wajib mempotret, mengcopy paste, melihat bagaimana keagungan sahabat-sahabat Nabi mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang hidup sezaman Nabi, maka mereka lah yang paling pantas kita ikuti, kita pelajari bagaimana cara mereka mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Salah satunya, mereka para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi. Salah satunya, kalau Nabi berwudu, yaqtataluna fi atharil wudu'i sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalau melihat Nabi berwudu, ditemukan mereka itu hampir saling bunuh membunuh, hanya ingin mengambil bekas air wudu baginda Nabi besar Muhammad. Berebutan. Kalau ada satu sahabat yang tangannya sudah basah mendapatkan bekas air wudhu Rasul, maka sahabat yang lain akan mengambil tangan bekas sahabat yang telah mengambil bekas air wudhu baginda Nabi besar Muhammad. Kadu yaktataluna, hampir-hampir mereka saling bunuh membunuh, hanya ingin mengambil bekas air wudhu baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini riwayat di dalam Sahih Bukhari. Nggak ada setelah melihat itu Nabi berkata, hai sahabat, engkau syirik. Lah, Allah Rasulullah tidak mengatakan hal demikian, bahkan Nabi membiarkannya. Dan diriwayatkan kalau sahabat melihat Nabi berludah, diriwayatkan ludahnya tidak pernah sampai ke tanah karena semua sahabat merebut bekas air ludah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, diceritakan salah seorang sahabat Nabi bernama Utbah bin Furqat. Dia hidup sampai umurnya panjang setelah Nabi meninggal, dan dia memiliki 4 orang istri. Diriwayatkan istrinya setiap malam berebut pakai minyak wangi yang paling wangi. Untuk apa? Bisa mendapatkan perhatian suaminya ini, Utbah.
Tapi setiap istrinya menggunakan minyak wangi terbaik di kotanya, kalau dia dekat dengan Utbah, pasti wanginya Utbah jauh lebih wangi daripada minyak wangi istrinya. Ditanya, kenapa engkau bisa dapat ini? Senyum-senyum aja Sayyidina Utbah, nggak ngomong apa-apa. Sampai Sayyidina Utbah keluar ke pasar. Setelah sampai di pasar, orang-orang pasar semuanya mengumpul karena mencium bau yang keluar daripada badannya Sayyidina Utbah. Ketika ditanya oleh para orang-orang pasar, dari mana engkau mendapatkan minyak wangi ini? Kami sudah cari di sekian perjalanan kota, kami cari minyak wangi sepertimu, tidak kami jumpai. Maka Sayyidina Utbah tersenyum dan mengatakan, sebetulnya aku tidak pernah memakai minyak wangi, tapi ketika Rasulullah masih hidup, aku datang kepada Rasulullah SAW dan di dalam diriku terkena penyakit gatal-gatal. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asabani hikah, aku terkena gatal-gatal ya Rasulullah di dalam badanku. Maka Nabi mengatakan, buka bajumu. Maka dia bertelanjang dada, membuka bajunya sampai ke pusernya, dibuka bajunya. Maka Nabi suruh dia berbalik badan, fabassaqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meludahi tubuh Utbah tadi, dan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam usapkan ke badannya. Semenjak itu, kata Sayyidina Utbah, aku merasakan wangi semerbak dan sakitku hilang seketika, nggak pernah rasa sakit lagi. Waktu zaman hidupnya Nabi itu ludah, sampai Nabi telah meninggal masih bisa dicium. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Bahkan diriwayatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji, Nabi memotong rambutnya, itu Nabi perintahkan Abi Musa al-Asy'ari untuk membagikan rambut-rambutnya kepada para sahabat. Bahkan sahabat-sahabat rebutan. Nabi tidak mau sahabat rebutan, dibagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memuliakan Nabi ini adalah perintah Allah. Tadi saya sebutkan ayatnya, wa azzaru. Tanda kita kalau mau beruntung hidup di dalam dunia akhirat, wajib memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita kenal rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini ada. Diriwayatkan oleh Abu Yanagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan beliau pernah langsung melihat rambut Rasulullah. Itu rambut kalau dibacakan zikir, maka rambutnya bergoyang. Maka rambutnya bergoyang, ikut menyandungkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada apa-apanya di dalam pengagungan kita kepada Rasulullah seperti pengagungannya sahabat. Maulidnya kita saat ini kita rayakan, kita bikin. Bahkan kalau sampai kita harus mengeluarkan uang puluhan miliar untuk mengagungkan Rasulullah, nggak ada bandingnya di dalam pengagungan sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullahnya yang diagungkan oleh Allah, sendalnya Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal bahwasannya Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah di dalam Turi Sina, apa Allah firmankan dalam Al-Quran kepada Nabi Allah Musa, ya Musa ikhlaq na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepas sendalmu wahai Musa, karena engkau berada di tempat yang suci. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik terus sampai ke dalam arsy-Nya Allah, sampai malaikat Jibril saat itu tidak bisa lagi melewati apa yang bisa dilewati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad terus naik sampai Sidratul Muntaha, sampai atas, tidak pernah kita mendengar riwayat Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melepas sendalnya. Allah memuliakan sendal baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin ala fajami'il qaun tahta bilal lada turi Musa nudi ikhlaq wa Ahmadan lam yu'mar bi ikhlaq ini alih. Bahwasannya seluruh muka bumi ini semuanya di bawah sendal baginda Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammadnya, sendalnya kita nggak bisa melewati makom sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada artinya malam hari ini kalau kita merayakan maulid Nabi dikatakan bid'ah, dikatakan syirik, dikatakan menyimpang daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jikalau berbicara tentang memuji Rasulullah, datang di dalam riwayat Sayyidah Aisyah berkata, suatu hari di Ayyamut Tasyrik, pada hari lebaran Ayyamut Tasyrik, aku membawa 2 orang budak jariyah menyanyi bersamaku dan menyanyikan tentang peperangan jahiliyah zaman dahulu. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke rumahku, dan itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah berkomentar sedikit pun, Rasulullah mengambil posisinya dan Rasulullah tertidur tapi membalikkan wajah.
Ketika Rasulullah sedang tertidur, hanya tidur-tiduran saat itu mendengarkan apa yang sedang dinyanyikan oleh dua budak perempuan yang isi nyanyiannya adalah tentang pujian-pujian tentang peperangan jahiliyah dahulu. Nabi Muhammad tidak menegur. Tiba-tiba masuklah Sayyidina Abu Bakar, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada Sayyidah Aisyah. Maka marah-marah Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Aisyah, amizbarul jahiliyah, amizbarul syayatin fi baiti Rasulillah." Adakah lantunan-lantunan nyanyian yang buruk, nyanyian-nyanyian syaitan di dalam rumah Rasulullah? Beraninya sekali engkau wahai Aisyah. Ketika dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah terbangun dan mengatakan, "Dak ya Abu Bakar, biarkan wahai Abu Bakar, fa inna lana hadzal id, karena ini adalah hari raya kami, biarkan dia dengan apa adanya." Masya Allah, dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Kalau pujian-pujian ke zaman jahiliyah dibolehkan oleh Nabi, dan ini adalah hari raya kita di dalam merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad, dan isi lantunan qasidah kita adalah memuji apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan qasidah kita mengagungkan seseorang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la syak, tidak diragukan kalau Nabi hadir di tengah-tengah kita, Nabi akan tersenyum karena mendengar pujian-pujiannya kepada kita. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung adalah wanasoruh, orang-orang yang menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Di sini menurut tafsir Al-Baghawi atau tafsir As-Sa'di dikatakan yang dimaksud menolong mereka para sahabat-sahabat Nabi yang rela berkorban, berperang, mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela nabinya, bukan seperti umat-umat Nabi terdahulu mengatakan, "Wahai Nabi, engkau di depan, kami di belakangmu." Tapi sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan kami di depanmu, biarkan engkau di belakang kami, kami yang akan menghadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala." Akan tetapi di sini dikatakan oleh para ulama kita yang kita temui pada beberapa waktu ini, bagaimana cara kita menolong Nabi Muhammad? Maka kita wajib membaikot orang-orang yang telah menghina baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita melihat bagaimana di Prancis, kok mereka berani mengejek Rasulullah, mereka berani melontarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah, bahkan mereka menciptakan gambar-gambar yang buruk tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib sebagai seorang Islam dan ingin beruntung hidup di dunia wal akhirat, wajib kita menolong Nabi Muhammad, wajib kita marah, wajib kita kemudian membaikot produk-produk mereka. Tapi itu adalah baikot yang zahir. Baikot yang batinnya, baikot tontonan-tontonan tentang mereka, baikot film-film yang biasa kita tonton tentang mereka, baikot pakaian-pakaian mereka yang biasa dipakai oleh anak-anak kita, yang auratnya terbuka, yang tidak pernah memakai hijab sebagaimana adat-adat mereka. Maka itulah cara kita menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang kita miliki, minimal jangan caci orang yang menolong baginda Rasulullah. Minimal jangan pernah sekali-kali kita melontarkan kalimat-kalimat yang kotor kepada orang-orang atau kepada organisasi yang terang-terangan membela Rasulullah. Fasakat salim, maka diamnya kita selamat. Jangan ikut campur, jangan ikut-ikut mengomentari hal-hal yang tidak harus kita komentari. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Enggak boleh kita berbicara sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Kalau kita nggak bisa langsung membela Nabi, maka kita wajib menolong dan membela orang-orang yang membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dengan cara apa membelanya? Dengan cara skut, jangan banyak omong, diam aja udah. Di akhir zaman ini jangan kita kotori kita punya mulut, jangan kita kotori kita punya rumah, jangan kita kotori kita punya Instagram dengan hal-hal yang tidak harus kita lakukan, dengan bicara-bicara yang tidak harus kita bicarakan. Sakit, as-salim sakit. Orang yang selamat itu dia yang banyak diam. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, banyaknya perdebatan, banyaknya sekarang masalah-masalah yang timbul di zaman Imam Ghazali itu karena banyaknya orang bodoh berbicara. Bagaimana orang bodoh itu berbicara? Ya dia lebih membuat masalah bermacam-macam. Makin senantiasa dia berbicara, makin masalah terus timbul. Maka dari itu, minimal kita menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita keluarkan sifat-sifat orang-orang barat dari rumah kita. Kita keluarkan sifat-sifat orang-orang yang menghina Nabi dari rumah kita. Maka kita menolong Nabi dengan tadi dikatakan oleh santrinya Al-Habib Zaki, membaca Al-Quran, membaca salawat, menjaga salat 5 waktu kita. Begitulah cara kita menolong baginda Nabi besar Muhammad. Karena tidak bisa dipungkiri, mereka orang-orang Perancis yang saat ini menghina Nabi, faktor terbesarnya adalah gara-gara kita umat Islam terlalu sibuk kepada organisasi masing-masing, sehingga kita lupa sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mengenalkan kepada mereka siapa sosok Rasulullah.
siapa keindahan Habibuna Muhammad, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah berjalan, bagaimana tata Rasulullah bersosialisasi dengan orang Yahudi, bagaimana, itu semua adalah tugas kita. Tapi kita hari ini malah sibuk dengan bid'ah, syirik, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Cukup Allah berikan kita pelajaran. Maka itu salah satu cara untuk kita bisa menolong Nabi. Jangan terlalu ikut berkomentar, tapi doakan seluruh umat muslim semuanya selamat dunia akhirat. Doakan senantiasa keluarga kita yang senantiasa mengikuti hal-hal buruk tentang orang barat, kita hindari. Maka itu cara kita menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita kalau mau menjadi orang yang beruntung dunia akhirat adalah selain amanu bi wa azzaru wa nasaruh wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan menjaga salat 5 waktu. Dengan menjaga salat 5 waktu, menjaga bacaan Al-Quran kita, puasa Ramadan, jangan sampai melihat hal yang haram, jangan sampai berbicara yang haram. Itu adalah tanda kita mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu. 4 orang golongan tadi adalah orang-orang yang Allah katakan faulaika humul muflihun. Mereka lah ada orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan insya Allah malam hari ini, kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan kesempatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam karantina Allah. Mudah-mudahan kita bangkit menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita bangkit dari tempat duduk kita, melainkan segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah.